Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji kehadirat Allah yang telah mencurahkan rahmat, hidayah dan nikmatnya, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga saya lihat ibu-ibu yang datang semuanya sehat walafiat, gembira semuanya ya. Alhamdulillah. Semoga tetap disehatkan sampai nanti kita menghadapi bulan Ramadan. Amin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam kepada kita semua. Ibu-ibu rahimahullah, mungkin tadi ada yang agak mikir-mikir ya, namanya kok aneh ya, Maria Alexandra. Kadang-kadang saya tanya, apa mu'alaf ibu? Buatan ya, jadi saya memang asli nama dari orang tua seperti itu. Jadi memang dulu kan orang tua masih belum paham tentang Islam gitu. Sebenarnya nama itu adalah harapan. Jadi saya rasa setelah ini, jadi setelah saya generasi saya dan seterusnya sudah paham tentang Islam, memang memberi nama itu nama yang penuh harapan. Misalnya diberikan nama siapa bu namanya anaknya bu? Siti Aisyah yang sama seperti istrinya Rasulullah, gitu. Jadi penuh harapan. Gitu. Dan mungkin juga ada yang bertanya pas mendengar suaranya, oh agak aneh. Itu juga kedua yang sering ditanyakan kepada saya, Ustazah aslinya dari mana? Ya saya memang besarnya di luar Jawa bu. Jadi aslinya Lumajang sebenarnya, tapi besarnya di Sulawesi. Pas nikah aja pindah ke Jawa, jadi memang tidak terlalu bisa bahasa Jawa. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Tadi sudah dibuka sedikit sama Ustazah Feni bahwa kita di sini ini membahas tentang Ramadan. Dan tadi ditanya, bahagia nggak sih bu menyambut Ramadan ini? Om Pak semuanya ngomongnya bahagia, gitu gitu. Saya ingat waktu masih kecil itu, saya juga sangat senang kalau mau bulan Ramadan kayak gini. Senangnya apa? Karena ingat nanti kalau puasanya penuh 1 hari, biasanya sama ibu saya itu dikasih uang. Masih ada yang punya pengalaman sama nggak dengan saya? Atau mungkin sekarang masih ada yang kayak gitu anak-anaknya? Enggak, ada yang iya, ada yang enggak ya. Jadi dulu saya dikasih uang 1.000. Kalau 1.000 itu dulu sudah bisa beli bakso. Kalau sekarang kan kalau nggak 10.000 nggak bisa. Jadi udah kelihatan umur berapa saya ya. Jadi dulu pas masa saya 1.000 itu udah bisa beli semangkok bakso. Jadi luar biasa senangnya. Bayangkan nanti 30 hari uang saya banyak. Gitu, ditambah dengan uang atau keliling ke rumah saudara-saudara, tambah banyak. Kaya raya, habis bulan Ramadan masuk ke bulan Syawal, saya menganggap saya orang yang sangat kaya. Nah, jadi bahagianya itu bahagia karena nanti akan dapat uang. Nah, sekarang kita ingin membahas apakah bahagia ini, jadi bahagianya itu harus bahagia yang gimana? Apakah memang bahagia yang seperti itu saja atau yang seperti apa? Dalam hadis riwayat Ahmad, ya, jadi Rasulullah bersabda, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1.000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia akan terhalang. Dari hadis ini sebenarnya menunjukkan betapa bulan Ramadan itu bulan yang berbeda dari 11 bulan Hijriah atau 12 bulan yang lain di bulan Masehi. Bayangkan, ada 1 bulan di mana Allah mempersiapkan pada bulan itu membuka rahmatnya besar-besaran. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu jahim atau neraka ditutup. Itu maksudnya Allah memang sengaja membuka berkah itu pada orang yang berpuasa, diberikan pahala yang luar biasa dan disiapkan surga bagi yang berpuasa dengan benar. Gitu ya, dengan benar. Kita bahas dengan benar itu seperti apa? Pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Ibu-ibu pernah nggak ya memperhatikan pada
Ramadan itu kelihatannya adem bu, keliling ke jalan gitu, kan sambil jalan-jalan gitu, hampir kelihatan muslimah, yang perempuan itu menutup aurat. Biasanya kan kita melihatnya aurat di mana-mana gitu. Tapi kok bulan Ramadan enggak. Bahkan nonton TV, gimana artis-artisnya? Adem kan yang kelihatannya ya, menutup aurat semua. Keberkahan bulan Ramadan. Setan-setan dibelenggu, sehingga memang amalan-amalan manusia itu cenderung untuk berbuat kebaikan. Nah, jadi ini adalah hadis yang menunjukkan memang kita harus bahagia di bulan Ramadan. Kenapa tidak bahagia? Begitu banyak keberkahan yang Allah turunkan di bulan ini kepada kita yang berpuasa, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bahagia. Jadi itu sebenarnya alasan yang membuat kita bahagia. Jadi kalau tadi cerita saya di awal, pada masa kecil saya dulu bahagianya karena sebatas materi, karena saya dapat uang. Nah, sekarang kita harus introspeksi nih sebagai orang tua. Jadi pada waktu kita memang boleh memberikan hadiah kepada anak, tapi coba anak juga diajak untuk memahami bahwa bahagiamu di bulan Ramadan karena nanti kamu bukan hanya pada dapat uang, tapi memang di bulan ini adalah bulan yang penuh berkah, yang nanti kita akan dimaafkan, diampuni oleh Allah semua dosa-dosa kita kalau kita berpuasa atau melaksanakan kebaikan selama bulan Ramadan ini secara benar. Jadi dipahamkan itu, sehingga pada saat nanti anak melakukan ibadah di bulan Ramadan tidak sebatas ingin mendapatkan uang saja. Jadi kurang benar kalau misalnya hanya iming-imingi uang agar dia berpuasa, karena itu nanti akhirnya niatnya bukan karena lillahi ta'ala, tapi hanya karena uang. Ya, jadi kita harus memberikan pemahaman yang benar kepada anak kita. Nah, setelah kita tahu bahwa kita harus gembira, harus bahagia di bulan Ramadan, karena begitu banyak berkah yang Allah turunkan di bulan ini, maka apakah gembira itu hanya ditunjukkan dengan antusiasme? Apa antusiasme itu ya? Semangat untuk menjalani bulan Ramadan ini. Nah, ini permasalahan berikutnya. Jadi bahagia itu harus seperti apa? Apakah hanya dengan menunjukkan wajah yang berseri-seri setiap ketemu orang, alhamdulillah saya bahagia karena disampaikan di bulan Ramadan? Ternyata tidak. Pada saat ibu mau kedatangan tamu, misalnya ibu mau kedatangan tamu temennya dari luar kota, kira-kira apa yang ibu persiapkan? Kalau ada orang dari luar kota nih, sahabat kita lama, udah gak ketemu sekitar 5-6 tahun, nelfon, saya mau datang ke rumahmu, kira-kira persiapannya apa bu? Kue di rumah, makanan, rumah dibersihkan gak bu? Bersihkan. 5 tahun gak ketemu, mau ketemu 1 hari, jangan sampai nanti melihat sesuatu yang gak bagus di rumah saya, misalnya kayak gitu. Jangan sampai gak nyaman berada di rumah saya, kan gitu. Semua dibersihkan. Bahkan mungkin sudah nyari-nyari ini pandangan mana nih tempat makan yang enak, yang nyaman gitu. Jadi biar agak berbeda suasananya. Nah, ini yang mau datang juga sama, tamu agung. Tamu agung yang Allah hanya berikan 1 bulan dari 12 bulan. Maka memang perlu ada persiapan. Jangan cuma ngomong bahagia-bahagia saja. Persiapannya bagaimana? Apa yang harus kita persiapkan agar nanti kita bisa menjalani 1 bulan ini benar-benar mendapatkan rahmat Allah. Nah, kita akan bahas selanjutnya. Apa yang harus kita persiapkan menyambut Ramadan ini? Yang pertama adalah keimanan. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Bismillahirrahmanirrahim, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni.
Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman. Nah ini niatnya. Jadi yang pertama harus dipersiapkan adalah keimanan dulu. Niat kita berpuasa harus benar. Kita harus berpuasa semata-mata karena Allah billahi ta'ala. Bukan karena alhamdulillah ya tidak makan. Nanti mungkin 30 hari badan ini timbangannya nggak ke kanan tapi ke kiri. Nggak gitu gitu. Atau mungkin ada, wah ini paling seneng mbak saya nih kalau Ramadan. Kenapa? Karena suasananya enak, semuanya puasa. Jadi nanti biar bisa ada urusan. Kan kadang-kadang masalahnya ibu-ibu tuh itu kan di timbangan, di jarum timbangan jangan sampai ke kanan. Bahagia banget kalau lihat timbangan jalannya ke kiri. Nah, mungkin itu hal yang menurut sebagian orang biasa. Tapi hati-hati. Jadi Allah itu menilai seseorang, menilai perbuatan seseorang dari niatnya. Innamal a'malu binniyat. Jadi pada waktu kita berpuasa, luruskan niat. Saya berpuasa semata-mata hanya mengharap keridhaan Allah, tidak yang lain. Maka tadi saya singgung di depan tuh, tolong anak-anaknya itu juga dipahamkan. Anak-anak itu bu, kalau dari kecil dia sudah paham ya bahwa puasa itu karena Allah, maka nanti sampai besar pun akan teringat, akan berbekas. Nah itu harus disiapkan. Jadi jangan sampai anak-anak itu saking pengennya ya kita anak kita puasa, tapi kita nggak memahamkan dia tentang apa sih kenapa kok dia harus berpuasa. Kita hanya memberikan hadiah. Oke, secara fisik dia berpuasa, tapi secara iman itu tidak akan menambah keimanan si anak kita. Nah, jadi pahamkan juga bahwa kakak atau adik berpuasa itu semata-mata mengharap keridhaan Allah. Nah, nanti kalau misalnya kamu puasa dengan baik dan benar, insya Allah Allah akan memberikan banyak kenikmatan. Jangan bilang dulu kalau dikasih uang, itu akan mempengaruhi niatnya. Terakhir aja, itu ya. Jadi niat harus benar. Karena kalau tidak seperti itu nanti itu akan mempengaruhi puasa kita. Nah, bagaimana caranya niat ini akan biar benar? Apakah cukup hanya saya mengatakan bahwa saya niat berpuasa? Ternyata tidak cukup. Karena iman itu selalu bergandengan dengan amal soleh. Gitu. Jadi pada waktu kita niatnya benar, itu harus terwujud pada saat kita melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan, itu juga harus benar. Maka di sini perlunya ilmu. Apa sih yang harus dilakukan bagi seorang yang berpuasa itu? Rukunnya puasa apa? Rukunnya puasa ada berapa pun? 2 saja. Yang pertama niat, yang kedua infak, menahan. Itu saja rukunnya ini. Niat tadi yang memang harus pertama-tama karena Allah. Yang kedua menahan, infak. Kalau yang kita sering dengar menahan cuma 3, lapar dan haus. Lapar dari makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari. Kan itu saya dengar ya. Nah, tapi apakah cukup dengan itu saja? Ternyata belum. Betul itu rukunnya. Tapi kita ingin agar puasa kita itu puasa yang berkualitas. Maka yang dimaksud dengan insan di sini, menahan di sini adalah menahan dari hawa nafsu. Maka pada waktu bulan Ramadan kita tidak boleh meluapkan hawa nafsu kita, misalnya marah-marah pada anak, gosip. Kalau ibu kan, karena saya juga ibu jadi paham ya. Yang paling tidak bisa kita tahan itu adalah ngambul kepada suami, marah-marah kepada anak. Kemudian kan itu ketemu sama teman, pengennya ngobrolin apa yang ada di hadapannya, susah sekali untuk ditahan. Nanti kalau marah pada anak, puasa, tak tahan. Setelah buka, sini nih. Ada yang ditanyain ibu? Ayo mumpung Ustazah Sandra ada di sini. Ada yang mau curhat mungkin? Monggo, kalau enggak ada saya yang banyak. Monggo. Sisi kiri. 1, 2, 3.
sebelum apa masih insaf, belum azan subuh kita minum, sengaja minum karena insaf, nggak dengar apa-apa, itu boleh apa? Sebelum azan masih insaf, tapi sengaja minum. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Oh ya, ibu-ibu, jadi dalam bulan Ramadan itu banyak sekali keberkahan-keberkahan dan pahala-pahala yang memang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah sahur. Jadi bagi sebagian orang sahur ini kan mungkin sesuatu yang agak berat. Bahkan ada yang merasa saya tuh bisa tidak sahur karena udah terbiasa puasa Senin Kamis biasanya. Karena kalau sahur kadang-kadang malah mungkin makanannya keluar atau gimana ya, dia malah pusing gitu. Tapi ternyata Allah itu mensyariatkan untuk sahur itu Allah juga berikan pahala. Jadi kalau memang bisa, kalau bisa ya, maka pada waktu kita ingin berpuasa lebih baik kita sahur. Satu, dalam rangka untuk menjaga kesehatan. Yang kedua juga untuk mendapatkan pahala dari Allah tadi. Jadi memang sahur itu berpahala. Nah, sekarang bagaimana aturan tentang sahur? Jadi sahur itu kan makan sebelum masuknya waktu subuh. Waktu subuh itu kapan batasannya, Bu? Saat terdengar azan subuh. Gitu. Nah, memang ini kalau di daerah kita ya, kadang-kadang ini kan memang kata insan itu kan diucapkan, diramaikan gitu sebelum azan, gitu kan ya? Ya itu sebenarnya masih boleh. Jadi insan itu maksudnya mengingatkan kepada kita. Tapi kalau sudah azan itu sudah tidak boleh lagi untuk makan maupun minum. Ya, jadi memang imsak itu kalau yang saya pahami di masyarakat itu memang sengaja disampaikan sebelum azan biar kita itu udah persiapan memang kita nggak ketiduran tadi kan sudah persiapan bersih setelah makan tadi persiapan ke masjid gitu. Atau kalau tadi kan ketiduran akhirnya posisinya pas ketiduran ya memang sebelum azan masih boleh. Tapi kalau setelah azan, Bu, walaupun dengan ketiduran nggak boleh, itu membatalkan puasa. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah ngaji bareng bersama Ustazah Maria Alexandra SPD. Jazakumullahu khairan atas kehadiran ibu-ibu semua. Saya ucapkan terima kasih. Semoga langkah panjenengan ke Masjid Taman Al-Farisi ini mendapat berkah. Ibu tadi ya jalan dari rumah ke sini, dari sini balik lagi ke rumah. Ini ikan-ikan di lautan itu semua memintakan ampun kepada Allah. Saat ini insya Allah ribuan malaikat itu ada di sini mendoakan ibu-ibu semua. Ada yang sahabat yang bertanya, apakah mereka melihat kami, para malaikat itu? Enggak, mereka nggak lihat kalian. Gimana seandainya mereka bisa melihat para malaikat di sini? Mereka akan semakin semangat untuk belajar mencari ilmu. Itu tadi yang saya Sandra. Kita nggak hanya membaca Al-Quran, tapi juga harus
yo tadi siang kamu bla 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 kan anggap wes buko. Nah itu juga keliru. Jadi puasa itu menahan selama bulan Ramadan. Jangan sekarang terasa bahwa saya puasa, misalnya anaknya kesalahan nyam senyum puasa nih puasa. Nanti maghrib makanya dipanggil lagi, belum selesai urusan kita tadi siang. Wah langsung wes marahnya ditunjukkan, nah itu nggak diperbolehkan. Ya jadi menahan. Termasuk tadi itu kita tuh sebagai seorang wanita kenapa ya susah sekali untuk tidak berkata sesuatu yang tidak penting. Misalnya ketemu dengan ibu-ibu pada waktu di Melijo belanja, ada ibu yang lain datang, bajunya merah, hidungnya hijau. Kan kadang-kadang kita tuh nggak sadar ya ngomong datang ibu-ibu mesti wes dan nyambung. Nah, padahal itu sesuatu yang nggak penting untuk diungkapkan. Pada saat di luar bulan Ramadan aja itu sudah membuat sakit kalau kedengaran sama orangnya. Jadi yang namanya riba itu bukan kita mengatakan sesuatu yang tidak benar. Ini benar loh mbak, ya memang benar. Tapi ghibah itu adalah kita mengatakan sesuatu yang kalau orang itu dengar apa yang kita katakan, maka dia akan sakit hati. Itu udah batasan ghibah. Jadi pikir dulu bu, kalau ngomong tuh, ini kok saya omongkan ini teman saya sakit hati nggak ya? Ibu itu tersinggung nggak ya? Kalau kayaknya tersinggung nggak usah diomongkan. Berarti masuk ke dalam batasan ghibah. Lah apalagi ini dilakukan di bulan Ramadan. Nah jangan sampai kasihan. Itu akan mengurangi pahala kita selama bulan Ramadan. Jadi itu pada waktu kita sudah paham bahwa niatnya karena Allah, maka harus diikuti dengan amal yang soleh, amal yang benar. Rukunnya tadi, rukunnya berarti kita harus sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Nah, yang kedua, setelah kita tahu bahwa niat kita harus benar, kemudian hukumnya juga harus dipenuhi. Yang kedua, qimah. Qimah itu adalah nilai yang ingin diwujudkan saat kita berpuasa. Ibu-ibu, sebenarnya setiap perbuatan yang kita lakukan itu ibu-ibu sebenarnya akan mencapai sebuah nilai tertentu. Contoh, saya seorang guru. Kira-kira saya bekerja, saya setiap hari naik motor dari rumah saya di Lumajang bu. Saya setiap hari naik motor dari rumah ke Senduro sana untuk ngajar. Kira-kira yang saya cari apa? Ilmu yang saya bagikan, yang saya cari apa? Barokah. Ya barokah itu mengiringi nanti. Tapi jelas uang kan bu? Ya. Jelas hujan-hujan saya pergi ke sekolah. Ya jelas uang. Karena saya di sana amalnya adalah bekerja. Nah walaupun karena memang pekerjaan saya adalah pekerjaan membagikan ilmu, ya insya Allah saya dengan apa yang saya lakukan, saya berharap bahwa dari ilmu itu nanti adalah mungkin amal-amalan yang bisa memperberat amal saya di akhirat ya. Dengan ilmu yang saya bagikan, kalau diterapkan ke anak saya di sekolah, itu akan membuat amal soleh bagi diri saya, insya Allah kan seperti itu. Tapi jelas saya ingin kuat. Nah itu yang namanya qimah atau nilai. Jadi setiap perbuatan itu pasti ada nilai yang dituju. Kalau seseorang bekerja nilainya yang dituju ya jelas uang, ingin mendapatkan materi. Kalau kita puasa, kira-kira nilainya apa yang dituju? Keriduan Allah kan ya. Maka kita ikutkan keriduan Allah. Itu namanya nilai yang dituju. Maka tadi di awal sudah saya singgung, jangan sampai puasa 30 hari tapi dalam hati masih ada terseling semoga setelah puasa nanti timbanganku turun. Nah itu gak sesuai dengan nilai. Atau semoga setelah puasa saya lebih sehat, walaupun itu mungkin tercapai karena Allah memang memberikan aturan kepada hambanya, itu pasti ada masalah, pasti ada sesuatu yang baik yang akan dirasakan oleh manusia. Ono
tubuh kita ini berisi sel-sel, kemudian berisi kalau digambarkan kayak mesin-mesin kecil ya, ada mesin pencernaan, mesin pernafasan, dan itu perlu istirahat. Kalau setiap hari dipakai terus ya, mesin pencernaan itu, lambung itu Bu, setiap hari itu akan melakukan gerakan peristaltik, jadi itu dia itu akan menggerus terus. Nah, kalau misalnya nggak istirahat, maka namanya mesin suatu saat pasti akan rusak. Maka Allah memberikan 1 bulan kepada mesin-mesin yang ada dalam tubuh kita ini untuk beristirahat dengan mewajibkan kita sholat dulu. Konon seperti itu, secara kesehatan memang lebih sehat. Tapi dengan itu jadikan sebagai hikmah, sebagai nilai yang kita raih. Itu adalah hasil yang kita raih. Tapi apa nilainya? Tadi kita ingin mendapatkan keridhaan Allah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu atau sebelum kalian. Agar apa Bu? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi itu adalah tujuan yang ingin kita capai pada saat kita berpuasa Ramadan. Jadi kimah nilai yang kita capai itu adalah menggapai keridhaan Allah agar bisa sampai ke derajat takwa. Abu Hurairah pernah ditanya Bu terkait tentang takwa ini. Wahai Abu Hurairah, apa yang dimaksud dengan takwa? Beliau tidak segera menjawab. Beliau menceritakan, seandainya kalian diminta untuk berjalan, kemudian di depan itu ada duri-duri, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Jalan nggak Bu? Kita lewati nggak Bu duri-duri ini? Enggak kan ya? Kalau dilewati hancur semua kaki kita. Jadi pada dijawab oleh orang-orang saat itu, ya kita akan mundur, kita akan melewati, melompati duri-duri tadi. Kamu betul katanya Bu Hurairah. Maksudnya apa? Kita sadar bahwa kita itu adalah hamba Allah. Dan kita juga sadar Allah sudah memberikan aturan kepada kita si hamba ini yang harus kita ikuti dalam setiap tingkah laku kita sehari-hari. Nah, duri tadi Bu, itu gambarannya adalah larangannya Allah. Jadi kalau sudah tahu ini dilarang sama Allah, apa yang kita akan melewati begitu saja? Apakah kita akan melakukan? Bagi orang-orang yang mau berpikir nggak akan mau, karena itu akan melukai dia. Kalau kita lewati apa yang dilarang oleh Allah, maka siaplah nanti di akhirat kita harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Maksudnya seperti itu. Jadi itu adalah makna dari takwa. Bagaimana kita itu bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menghindari tadi apa yang Allah larang. Itu yang dimaksud dengan takwa. Kalau menurut Buya Hamka ya dalam tafsir Al-Azhar, takwa itu adalah memelihara hubungan baik dengan Allah dan jangan sampai terperosok kepada perbuatan yang tidak diridhoinya. Memelihara hubungan baik dengan Allah. Kalau misalnya kita ingin memelihara hubungan baik dengan tetangga kita, maka saya yakin kita akan mencari tahu apa sih yang disukai tetangga kita. Kita akan kita akan melakukan apa yang disukainya. Jangan sampai kalau sesuatu yang nggak disukai sama tetangga kita. Ataupun gini deh, kita memelihara hubungan baik dengan suami kita aja. Maka kita cari tahu kan, suamimu itu suka apa sih, apa yang nggak disuka. Kita berupaya untuk memenuhi yang dia suka, nggak memenuhi apa yang tidak disuka. Itu berarti kita mencintai dia. Demikian juga dengan Allah Bu. Kita menyatakan setiap hari dalam sholat kita, ya Allah, aku mencintaimu, aku ingin dekat denganmu. Tapi sudahlah, perbuatan sehari-hari kita mencerminkan itu. Apakah perbuatan kita itu sudah menuju kepada cinta kepada Allah tadi terbukti nggak? Atau jangan-jangan selama ini kita hanya ngomong aja, tapi yang dilarang Allah masih tetap dilaksanakan.
contoh nih, dalam Al-Quran, Quran surat Al-Ahzab, itu Allah memerintahkan kepada wanita-wanita muslim untuk menutup aurat. Sudah nggak menutup aurat? Alhamdulillah. Menutup auratnya cuma pas keluar atau setiap saat pada saat ada orang luar, orang di luar muslim kita melihat kita. Nah, kadang saya lihat tuh ibu-ibu tuh gini, kalau keluar nutup aurat, belanja di Melijo depan rumahnya, soalnya Melijo itu kebetulan nongkrongnya di depan rumah dia, itu lupa tidak pakai kerudung. Kalau diingatkan, halam mbak ini lo cedek sampai omahku. Nah, hati-hati dengan itu, ya. Jadi sebenarnya menutup aurat itu dari pandangan orang-orang yang bukan muslim kita. Nah, jadi itu menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah. Panas mbak, justru panas itu Bu yang nanti akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Panas itu yang nanti akan bercerita. Badan kita yang panas nih, yang pada saat kita mau keluar bingung nyari kerudung, kita akan cerita kepada Allah kelak bahwa orang ini ya Allah istiqomah, walaupun keluar rumah dekat langsung kerudung dipakai. Gak cukup dengan itu, anaknya yang perempuan dari kecil ya Allah sudah diajari yang terbiasa untuk menutup aurat. Itu menunjukkan cinta kita kepada Allah, karena itu adalah aturan Allah yang harus kita taati, yang harus kita lakukan. Contoh yang lain Bu, bagaimana hubungan kita dengan suami? Apakah kita sudah taat, patuh, sudah menjadikan suami kita itu orang yang istimewa dalam rumah kita? Atau kalau kamu masih sering teriak-teriak, nyentak-nyentak? Nah, itu juga harus introspeksi gitu. Ya, karena memang pada saat kita sudah menikah, maka orang yang bisa membuat kita masuk surga itu salah satunya adalah suami kita. Saat suami kita ridho kepada kita, pada saat dia ridho ya dengan apa yang kita laksanakan, yang kita lakukan, maka insya Allah surga bagi kita. Jadi mencari keridhaan suami itu adalah hal yang utama bagi kita. Nah, jadi itu termasuk, itu aturannya Allah. Kalau kita laksanakan berarti kita sudah menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah, dan itu menunjukkan takwa. Jadi takwa itu kita melaksanakan perintahnya Allah dan kita meninggalkan apa yang Allah larang. Dan itu harusnya nanti nampak pada waktu bulan Ramadan. Harusnya setiap hari, gak cuma Ramadan saja. Tapi karena momen kita bahas tentang Ramadan, harapannya pada bulan Ramadan ini nampak dan nanti akan terus berlanjut saat 11 bulan setelahnya. Harapannya seperti itu. Ya, jadi memang bulan Ramadan ini memang bulan yang luar biasa. Tadi dikatakan bahwa setan-setan dibelenggu. Maka lebih mudah sebenarnya bagi kita untuk mengikuti perintah Allah itu lebih mudah. Godaannya kecil, ya godaannya kecil. Maka jadikan bulan Ramadan ini bulan penggemblengan diri. Kita biasakan hal-hal yang positif dan nanti itu kita langgengkan. Kita upayakan itu tidak berhenti saat Ramadan saja, tapi nanti berlanjut 11 bulan setelah Ramadan. Harapannya seperti itu. Jadi yang kedua, bagaimana kita bisa menjadikan tujuan puasa kita benar-benar lillahi ta'ala agar kita bisa mencapai derajat takwa. Bukan hanya sebatas dunia saja tujuannya. Tadi kalau saya katakan biar sehat, biar timbangannya turun, itu kan sebatas dunia. Maka jangan sampai itu yang tujuan, tapi menembus ke langit. Cari dengan pusatnya langit ya, agar kita bisa mendapatkan keridhaan Allah. Sehingga derajat takwa yang dikatakan dalam Quran surat Al-Baqarah 83 tadi terwujud saat kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Nah, yang terakhir, setelah kita niatnya dibetulkan, tujuannya sudah jelas untuk mencapai ketakwaan tadi, apa yang harus kita siapkan?
Jadi persiapan apa yang akan kita lakukan selama bulan Ramadan? Yang pertama jelas amal-amal soleh ya. Biasanya melakukan apa saja nih selama bulan Ramadan? Tadarus ya. Nah, tadarus. Jadi memang dalam bulan Ramadan ini Allah juga sudah menjanjikan semua amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Amal sunnah akan dinilai seperti amalan wajib. Amalan wajib itu dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali pahalanya. Luar biasa. Maka tidak heran ya kalau kita melihat bulan Ramadan ini suasananya memang betul-betul suasana keislamannya nampak. Masjid-masjid yang biasanya sepi sekarang diisi dengan ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak yang tadarus. Jadi luar biasa dan itu harus kita biasakan. Cuma masalahnya kita perlu meningkatkan. Kalau bulan-bulan kemarin, kalau di tahun-tahun kemarin kita hanya tadarus saja, sekarang monggo Bu ditingkatkan. Selain tadarus, kita juga mentadaburi isi dari Al-Quran. Itu juga penting. Tadarusnya Mbak, oh betul, tadarus itu kita laksanakan. Tapi ditambah amalannya dengan mempelajari Al-Quran. Nah, bisa dengan majelis-majelis seperti ini sehingga kita tahu apa sih yang Allah perintahkan untuk hidup saya, apa yang Allah larang, sehingga kita bisa melaksanakan perbuatan dalam kehidupan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan tadi. Kita jadi tambah dengan mentadaburi Al-Quran, belajar apa yang terkandung dalam Al-Quran tadi. Kemudian kita sholat. Saya rasa semuanya sholat ya, memang sudah sholat 5 kali sehari semalam. Maka pada waktu bulan Ramadan ini, maka lebih banyak sholat-sholat sunnah kita laksanakan. Jadi sholat-sholat rawatib, sholat-sholat malam, karena itu luar biasa Bu, bisa membuat penghapus bagi dosa-dosa kita. Di dalam riwayat dikatakan sholat sunnah yang kita lakukan, sholat rawatib yang kita lakukan itu bisa untuk memperbaiki sholat wajib yang kemungkinan tidak sempurna. Ibu kalau sholat pernah nggak tiba-tiba Allahu Akbar, ya Allah kok belum dimatikan? Sering, udah lagi pernah. Yang saya herankan ya Bu ya, kadang kita nyari sesuatu nih, ini saya pernah alami. Nyari sesuatu kok yang ingatnya tuh lupa sholat. Perasaan saya waktu sholat nggak ingat-ingat, misalnya nyari kunci atau apa, saya nggak ingat, pokoknya sangat ingin khusyuk. Tapi lo mesti pada waktu Allah Akbar, ya Allah iyo di dekatnya kompor gitu, ingat, kebayang. Nah itu sebenarnya menunjukkan kita kan kurang khusyuk selama sholat. Maka perbaikilah sholat rawatib dalam rangka untuk memperbaiki itu. Apa istilahnya ya, memperbaiki itu ya? Ya menempel lah ya, menempel. Jadi menyempurnakan gitu. Menyempurnakan apa yang tidak khusyuk tadi di sholat wajib gitu. Itu sholat rawatib. Nah kalau di bulan Ramadan ini ditambah gak cuma sholat rawatib, sholat duha, sholat malam, tarawih, insya Allah akan memperberat amal ibadah kita, akan ya tadi sarankan untuk menghapus dosa-dosa kita. Kemudian infak ya, jadi kalau selama ini mungkin ada yang sudah sering infak, tapi infaknya mungkin hanya setiap hari Jumat. Mereka tahu betapa luar biasa pahalanya berinfak dari Jumat. Saya senang banget ya dan perkembangannya kaum muslimin saat ini. Sekarang ini kalau saya misalnya hari Jumat mau berangkat sekolah di daerah Ilyas, mesti ramai orang, karena hampir semua RT RW kayaknya sekarang menggalakkan ini Jumat berkah. Jadi kalau di Ilyas itu RW sana kayaknya memang menggantung makanan-makanan, sayur-sayur, kayaknya sudah sesuatu yang lazim diketahui bahwa berinfak di bulan Ramadan itu pahala, berinfak di hari Jumat pahalanya luar biasa. Nah ini harus ditambah selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan itu ternyata pahala
kemudian menjaga waktu. Ibu-ibu, kita kalau misalnya selama ini kan kalau habis sholat zuhur, asar, maghrib itu ya kita melakukan aktivitas-aktivitas yang sehari-hari lah ya. Maka upayakan di bulan Ramadan ini kita khususkan. Jadi misalnya setelah sahur itu di planning, direncanakan dari sekarang. Jadi setelah sahur menunggu waktu sholat subuh, ini apa yang akan kita lakukan? Dari sekarang harus di planning, biar nanti pas Ramadan kita sudah langsung melaksanakan. Misalnya, oh saya mau tadarus bersama keluarga, atau saya mau belajar ilmu tentang Islam di YouTube, atau saya mau kultum mungkin bersama keluarga, dan libatkan keluarga. Jangan hanya saya sendiri, ibu sendiri. Karena kadang saya melihat ibu-ibu ini luar biasa semangatnya bulan Ramadan mengikuti tadarus itu nggak cuma satu kelompok. Ibu saya itu tadarus 3 kelompok. Habis sholat tadarus, sholat duha, sholat zuhur tadarus, nanti maghrib, isya ya habis tarawih tadarus juga. Tapi ada yang kurang sebenarnya, libatkan keluarga, anak diajak Bu. Jadi jangan ibu tadarus anaknya asik main HP, tadarusnya di HP. Aduh, itu sayang. Karena anak itu adalah aset kita. Anak itu yang akan menolong kita Bu di akhirat pada saat tidak ada lagi pertolongan yang bisa kita harapkan kecuali doa anak yang soleh. Maka kepentingan kita bagaimana menjadikan anak kita itu anak yang soleh. Mulai dari nanti bulan Ramadan besok ini, libatkan anak dalam kegiatan-kegiatan Ramadan. Mulai perhatian, luangkan waktu lebih banyak untuk menemani dia. Karena anak masih awalnya males. Kok air sempung, kok air. Nah, temani. Ayo sama ibu, sama umi. Jadi biar anak itu akhirnya mau untuk melaksanakan amal-amalan tadi. Kemudian nanti habis sholat duha itu rencanakan mau ngapain. Jadi misalnya habis sholat duha mau membaca Quran berapa halaman, itu direncanakan dari sekarang. Sehingga nanti pada waktu bulan Ramadan kita sudah punya rencana yang rapi yang tinggal dilaksanakan. Mumpung ini masih kalau nggak pas sehari kurang hari di Ramadan, kalau nggak besok kan hari Selasa. Jadi mumpung masih ada waktu, rencanakan. Habis ini rencanakan juga. Kalau bisa rencanakan bersama keluarga. Sehingga selama bulan Ramadan kita jadikan sebagai bulan untuk pembelajaran keluarga kita. Setelah bulan Ramadan, insya Allah amal-amalan yang sudah kita laksanakan itu sudah menjadi kebiasaan di keluarga kita. Dan yang terakhir yang harus juga kita laksanakan ya selama bulan Ramadan, mengingatkan saudara-saudara kita kepada kebaikan, atau istilah kerennya dakwah. Kenapa saya mengatakan mengingatkan? Kadang gini, kalau saya mengatakan dakwah itu pasti banyak yang malu, kok saya disuruh dakwah, gak berani saya ngomong di banyak orang. Kadang orang menganggap dakwah itu kayak gitu. Padahal yang namanya dakwah itu kita mengingatkan orang itu termasuk dakwah. Waktu anak saya masih SD, anak saya itu sekolah di sekolah yang pulangnya jam 4 sore. Nah jadi kan selama Senin sampai Jumat itu aman saya kan ya, karena saya juga sekolah pulang jam 4, dia juga pulang jam 4. Nanti ketemu di rumah jam 4 itu udah saya masih bisa mengawasi dia. Nah hari Sabtu dia tuh minta izin, nih boleh nggak saya main ke rumahnya teman? Ya saya rasa boleh lah ya, masa dia di rumah terus. Saya izinkanlah anak saya main di rumah teman. Saya memang tidak mengizinkan dia bermain HP, tapi saya mengizinkan dia bermain ke rumah teman yang tidak saya dampingi. Ternyata setelah beberapa kali itu terjadi, anak saya itu suatu saat pinjam HP, saya kasih pinjam, dan pas saya lihat dia main game, pintar main game. Loh kok iso main game, gak pernah pegang HP? Di mana cara belajarnya? Di rumah teman. Setelah saya ngobrol, ternyata di rumah teman itu ibu main HP, nonton TV, bermain HP. Nah, makanya gak pernah mau di rumah saya ya. Kok gak pernah diajak ke rumah? Enggak nih,
sudah memberikan pelajaran yang terbaik kepada anak kita. Sekolah juga sudah memberikan bekal yang terbaik untuk siswanya. Tapi apakah cuma keluarga dan sekolah yang mempengaruhi anak? Kan tidak, Ibu. Lingkungan juga luar biasa mempengaruhi anak. Makanya pada saat lingkungan ini juga sedikit demi sedikit kita ajak untuk belajar Islam, kita ajak ngobrol bagaimana pentingnya pendidikan anak misalnya, ya, bagaimana bahayanya HP misalnya, maka nanti di lingkungan ini juga terjaga. Jadi aman, tenang rasanya anak main kesini, oh sama aja, misalnya juga nggak akan boleh main HP. Idealnya kayak gitu, gambarannya kayak gitu. Tapi memang betul itu tidak mudah, penuh perjuangan. Tapi yang tidak mudah itu kalau nggak dilaksanakan nggak akan terwujud, Bu. Jadi mumpung bulan Ramadan, biasanya bulan Ramadan itu orang itu mudah sekali diberi kebaikan itu, diberi ilmu itu kayaknya cepat banget masuknya, nerimanya cepat. Maka kita jadikan start awal kita untuk berdakwah kepada orang-orang di sekeliling kita. Kalau misalnya tidak mampu, ya diajak aja, Bu, kajian kayak gini. Kan Pak di sini akhirnya tidak main rame-rame. Saya nggak mau Mbak, tak aja, tak kasih tahu gini-gini malah saya tidak disapa. Ya diajak aja, mau nggak ikut kajian di Masjid Cahaya Al-Quran? Nah akhirnya tetangga kita juga dapat ilmu. Jadi sama-sama harapannya seperti itu. Oke, jadi memang saat ini kita hidup dalam lingkungan yang kurang Islami memang, Bu. Maka pentingnya kita sebagai orang tua menjaga keluarga kita dan juga masyarakat sekitar tadi, sehingga insya Allah kebaikan itu tetap menjadi sesuatu yang menyertai anak kita. Jadi jangan menyepelekan untuk berdakwah kepada lingkungan sekitar kita. Oke, mungkin itu dulu Bu Feni yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan untuk menambah pemahaman kita. Saya kembalikan kepada Ustazah Feni. Ada yang nanya? Oh, Belum apa, masih insaf, belum azan subuh kita minum, sengaja minum karena insaf. Tak dengar apa-apa, itu boleh apa? Sebelum azan masih insaf, tapi sengaja minum. Ya. Terima kasih. Sumarti. Ya, terima kasih. Oh ya, Ibu-ibu, jadi dalam bulan Ramadan itu banyak sekali keberkahan-keberkahan dan pahala-pahala yang memang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah sahur. Jadi bagi sebagian orang sahur ini kan mungkin sesuatu yang agak berat. Bahkan ada yang merasa saya itu loh bisa tidak sahur karena udah terbiasa puasa Senin Kamis biasanya. Karena kalau sahur kadang-kadang malah mungkin makanannya keluar atau gimana ya, dia malah pusing gitu. Tapi ternyata Allah itu mensyariatkan untuk sahur itu Allah juga berikan pahala. Jadi kalau memang bisa, kalau bisa ya, maka pada waktu kita ingin berpuasa lebih baik kita sahur. Satu, dalam rangka menjaga kesehatan. Yang kedua juga untuk mendapatkan pahala dari Allah tadi. Jadi memang sahur itu berpahala. Nah, sekarang bagaimana aturan tentang sahur? Jadi sahur itu kan makan sebelum masuknya waktu subuh. Waktu subuh itu kapan batasannya, Bu? Saat terdengar azan subuh. Gitu. Nah, memang ini kalau di daerah kita ya, kadang-kadang ini kan memang kata imsak itu kan diucapkan, diramaikan gitu sebelum azan, gitu kan ya? Ya itu sebenarnya masih boleh. Jadi imsak itu maksudnya mengingatkan kepada kita. Tapi kalau sudah azan itu sudah tidak boleh lagi untuk makan maupun minum. Ya. Jadi memang imsak itu kalau yang saya pahami di masyarakat itu memang sengaja disampaikan sebelum azan biar kita itu udah persiapan kalau kita nggak ketiduran tadi kan sudah persiapan bersih setelah makan tadi persiapan ke masjid. Atau kalau tadi ketiduran akhirnya posisinya pas ketiduran ya memang sebelum azan masih boleh. Tapi kalau setelah azan, Bu, walaupun
walaupun dengan ketiduran nggak Iya. boleh. Itu membatalkan puasa. Ya, alhamdulillah hari ini